Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar berkembang pesat. Hal ini tentu tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Dengan banyaknya usaha kecil menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan mutu produk mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan, dan masih banyak yang lainnya. Dan usaha mikro di Kabupaten ini semakin tahun semakin bertambah. Ini bahkan data statistik itu bisa menunjukkan angka lebih dari 100.000. Memang terdiri dari berbagai sektor, ada makanan olahan, ada kerajinan, ada misalnya batik dan sebagainya. Nah, ini tentu membutuhkan bimbingan terus-menerus dari apa yang ada. Memang kita tidak sendirian dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mendampingi atau memfasilitasi mereka, tapi kita ada semacam kumpulan-kumpulan atau asosiasi, yaitu asosiasi kerajinan, asosiasi makanan olahan, kemudian asosiasi UMKM dan sebagainya. Ini semuanya mendorong mereka untuk terus maju dan tentunya berdampingan dengan kami dalam rangka memajukan usaha-usaha mereka. Hubungan timbal balik antara pelaku usaha kecil menengah dengan pemerintah di Kabupaten Blitar sangatlah baik. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai usaha Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, studi banding, dan lain-lain. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk usaha kecil menengah. Dengan branding Ayo Bela dan Beli Produk Kabupaten Blitar, pemerintah Kabupaten Blitar yakin dapat memenuhi pangsa pasar global. Jadi di samping UMKM itu pembinaannya di Dinas Teknis, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, ini tidak bisa hanya dari dinas satu, ini harus terpadu. Ya, dari dinas-dinas yang lain pun juga tentunya kita harapkan punya peranan untuk pembinaan ke sana. Ya, secara teknis Dinas Koperasi, tapi secara umum semua terlibat. Siapapun yang merasa orang Blitar, baik yang sekarang masih dimiliki di Blitar maupun di luar itu merasa memiliki Blitar. Nah, makanya dengan jargon ayo bela dan beli produk Blitar. Ya, kita kompak bisa. Lalu, bagaimana penerapan pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan usaha kecil menengah di wilayahnya? Mari kita simak dialog khusus berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Intan Nagaulia dapat kembali menjumpai dan tentunya akan menemani sore Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol mengenai hal-hal yang menarik. Kali ini kita akan bahas mengenai mewujudkan usaha mikro yang berdaya saing, khususnya usaha mikro di wilayah Kabupaten Blitar. Begitu. Pemirsa, saya tidak sendiri tentunya karena saya sudah ditemani oleh 2 orang narasumber yang luar biasa yang akan memberikan nanti juga insya Allah akan memberikan tips-tips bagi Anda yang ingin mendirikan usaha, tentunya usaha yang akan sukses. Baik, pertama saya akan memperkenalkan narasumber yaitu Ibu Lis Setianingrum. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Promosi dan Restrukturisasi Usaha dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Selamat sore Bu Lis. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Jadi ini insya Allah kabarnya lebih baik dari minggu lalu. Kita minggu lalu juga sudah ketemu ini Bu Lis ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Iya betul. Oke, pemirsa, selain ada Ibu Lis, di sebelah Ibu Lis sudah ada Pak atau Mas ini ya saya manggil. Pak Hendri Kristiawan. Beliau ini merupakan Ketua Forum UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Selamat sore Pak Hendri. Selamat sore Mbak. Kabar baik hari ini sama seperti Bu Lis? Alhamdulillah kabar baik. Oke, baik pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan bahas mengenai mewujudkan usaha mikro di Kabupaten Blitar yang berdaya saing. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, yang juga ingin ikut tanya-tanya seputar usaha, mendirikan usaha yang sukses, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar, Anda bisa bergabung via telepon di 085
859-250-191 atau nomornya bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini pemirsa. Langsung saja kita akan bahas topik kita kali ini, Bu Lis. Minggu lalu Ibu Lis sudah banyak ngasih informasi ke kita semua juga pemirsa di rumah bahwasanya di Kabupaten Blitar banyak sekali usaha mikro atau usaha kecil menengah yang didirikan oleh masyarakat. Bagaimana perkembangannya sampai saat ini, Bu? Iya. Kalau di Kabupaten Blitar usaha mikro itu luar biasa, Mbak, pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, sehingga ini karena memang menjadi misi Bapak Bupati, yaitu adalah meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Blitar. Oke. Baik, nah ini kan di Kabupaten Blitar wilayahnya cukup luas kan, Bu ya. Kalau boleh saya tahu, ini usaha apa sih yang sangat berpotensi untuk didirikan di wilayah Kabupaten Blitar? Tentunya juga untuk menarik para investor di luar Kabupaten Blitar yang ingin mendirikan usaha di Blitar gitu, Bu. Ya, oke. Karena memang potensi di Kabupaten Blitar sendiri itu banyak sekali, ya, sehingga masyarakat berkreasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada menjadi suatu produk, baik itu makanan, minuman, ataupun kerajinan, ya. Sehingga berbagai macam produk yang berkualitas itu muncul di Kabupaten Blitar. Oke, nah ini kan sampai ada didirikan forum, kemudian ada juga asosiasi batik yang kemarin juga hadir di studio JTV. Terus ini merupakan bentuk apa sih, Bu, didirikan forum kemudian asosiasi ini sebagai upaya apa? Iya, jadi para pelaku usaha sendiri ini memang mereka sudah merupakan satu bentuk kepedulian terhadap para pelaku usaha yang mungkin baru tumbuh, baru muncul begitu, sehingga bersinergi dengan instansi-instansi terkait, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk ikut mendampingi, membantu kami dalam hal pembinaan, pemberian bimbingan, ya, pendampingan, memfasilitasi juga kepada dinas apabila ada satu hal-hal atau permasalahan yang memang mereka alami, sehingga dinas sendiri dengan adanya berbagai forum, baik itu asosiasi, forum-forum yang ada, mulai dari kerajinan makanan, minuman, itu mereka ada, kita membuat forum-forum tersendiri, sehingga pembinaan kita akan lebih mudah. Kita tidak terjun satu-satu kepada para pelaku usaha, tetapi melalui para teman-teman forum maupun asosiasi itu kita sampaikan satu program, begitu sudah bisa langsung berjalan. Baik. Nah, kalau Mas Henry sendiri ini, kalau minggu lalu kita kedatangan tamu dari Asosiasi Batik di Kabupaten Blitar. Nah, ini ada Pak Henry, Ketua Forum UKM di Kabupaten Blitar. Ada berapa banyak UKM yang tergabung ke dalam forum ini? Kalau UKM yang tergabung, kita lumayan banyak, sekitar 50-an. Sebenarnya dari seluruh unsur UKM, jadi mulai dari kerajinan, dari makanan, minuman. Sejak kapan berdirinya, Mas Henry? Sejak 2009. 2009, berarti ini cukup lama ya, Bu Lis, begitu ya? Nah kalau untuk tugasnya ini, Mas Henry, kalau tadi untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau pemerintah Kabupaten Blitar kan memberi pembinaan dan lain sebagainya. Kalau dari forum, ini yang dilakukan apa saja untuk mengembangkan usaha yang ada di Kabupaten Blitar? Sebenarnya kita kerjasama dengan dinas juga, jadi kita memfasilitasi teman-teman UKM yang mungkin selama ini kurang ada wawasan tentang mengenai apa sih UKM itu, terus bagaimana cara kita memasarkan produk, bagaimana cara mengemas yang baik, bagaimana cara memproduksi yang baik, terus pengurusan perizinan dan lain-lain, itu kita membantu memfasilitasi. Jadi selain kita kerjasama dengan dinas, kita juga kerjasama dengan mereka. Jadi apa sih kekurangannya mereka? Nah menurut Mas Henry sendiri, sampai hari ini sejak forum didirikan, bagaimana perkembangan dari UKM-UKM yang tergabung ke dalam forum itu? Lumayan bagus, lumayan baik. Jadi perkembangan itu sendiri kita juga memonitor bagaimana perkembangan tiap tahunnya, tiap bulannya, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Jadi selain kita
ada anggota yang ada di forum juga kita bekerja sama dengan organisasi lain yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi kita bersinergi. Jadi mungkin yang belum terbackup di forum juga ikut asosiasi lain atau organisasi lain, kita kerjasama. Apa sih kekurangan mereka, apa sih kekurangan kita. Jadi kita terus bekerja sama untuk memfasilitasi. Oke, kerjasama dan tentunya juga sudah mendirikan forum maupun asosiasi untuk membantu agar usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar ini bisa berkembang dengan baik, pemirsa. Oke, saya lanjut ke Ibu Lis lagi ini, Bu Lis. Forum tadi sudah berdiri sejak 2009, begitu kan? Sejauh mana ini kerjasama antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan forum yang ada di Kabupaten Blitar ini? Iya. Kami selalu bekerja sama, Mbak. Jadi saling memberikan informasi. Apabila ada informasi program baik itu dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten sendiri, kita akan berikan informasi ataupun kegiatan-kegiatan itu kepada teman-teman forum atau asosiasi yang lain. Dengan mereka sendiri juga selalu memberikan informasi kepada kami melalui forum. Para pelaku usaha mikro itu apa sih yang harus kita lakukan, apa yang mereka perlukan, sehingga kegiatan-kegiatan kami akan mengarah sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro. Sesuai apa yang diinginkan, begitu ya, Bu Lis ya? Misalnya kalau mereka menginginkan kekurangan, kita evaluasi kemasannya mungkin yang kenapa ini produknya enak, produknya itu bagus, tetapi kenapa tidak laku di pasaran? Mungkin karena ini kemasannya yang kurang kalah dengan yang lainnya. Nah, itu teman-teman forum, teman-teman asosiasi atau yang lain itu akan selalu memberikan informasi kepada kami, sehingga kita akan pas ya memberikan satu program kepada mereka. Jadi mereka yang tergabung ke dalam forum ini saling sharing, begitu ya, Bu Lis ya? Betul. Ya, baik itu mulai dari manajemennya, mulai dari bagaimana mereka mendapatkan bahan baku, bagaimana mereka berproduksi, bagaimana mereka membuat satu kemasan produk, bagaimana mereka pemasaran. Jadi teman-teman itu saling bersinergi, saling memberikan informasi. Apabila misalnya Mas Hendri ini karena produknya jenang, mereka Mas Hendri memasarkan di Jogja misalnya, wilayah Jogja. Ternyata di Jogja itu mereka butuh untuk sambal pecel misalnya. Mas Hendri akan menginformasikan kepada UKM yang lain bagaimana produk-produk itu juga bisa masuk ke luar daerah. Seperti itu. Iya. Nah, ini sebelum kita break ini, Bu Lis, saya ingin tahu sebenarnya tadi kan sudah disampaikan nih sama Mas Hendri bahwasanya di Kabupaten Blitar banyak sekali usaha, mulai dari kerajinan, kemudian olahan makanan minuman, ada juga batik. Sebenarnya yang melatar belakangi para pelaku usaha ini memilih usaha tersebut. Ini karena mungkin memang bahan bakunya tersedia di Kabupaten Blitar atau apa ini, Bu? Kalau secara potensi tadi kami sampaikan memang luar biasa di Kabupaten Blitar ya. Tentunya bahan baku juga sangat banyak tersedia. Para pelaku usaha ini memang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Kalau bahan baku yang tersedia misalnya yang banyak di kami kayak pisang misalnya. Kalau pisang itu keluar dari satu daerah itu satu truk begitu, dengan harga paling kalau satu tandan kan hanya 15.000, 20.000. Tetapi begitu mereka olah menjadi satu produk, misalnya keripik pisang, itu satu tandan sudah menjadi hampir bisa jadi 300.000 sampai nilai ekonominya seperti itu. Tinggi gitu ya? Tinggi begitu, iya. Sehingga dengan sedikit kerja keras, mereka akan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar. Baik, terima kasih Bu Lis. Nanti kita ngobrol lagi di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar ada sektor industri, khususnya industri kecil atau rumah tangga yang jumlahnya mencapai ribuan, seperti industri kecil, burung kelapa,
gerabah seni, kendang jimbe, gula kelapa, bordir, dan aneka minuman dan makanan luar seperti keripik, roti kering, sambal pecel, dan masih banyak lainnya dengan jangkauan pasar lokal, regional, dan mancanegara. Para pelaku usaha industri kecil telah menghasilkan berbagai produk unggulan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Ya, benar apa yang disampaikan Bapak Wakil Bupati Blitar. Berbagai macam usaha mikro di Kabupaten Blitar hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Peran mereka telah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetap penyerapan tenaga kerja. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar akan terus melakukan pembinaan agar keberadaan mereka makin berkembang pesat dan menghasilkan produk berkualitas. Ayo bela dan beli produk Blitar. Bener, produk usaha mikro Kabupaten Blitar luar biasa. Ayo bela dan beli produk Kabupaten Blitar. Usaha kecil menengah UKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah, dan tahun ke tahun UKM Kabupaten Blitar tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Keberadaan UKM yang semakin meningkat di Kabupaten Blitar telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perekonomian daerah dan memberikan kesempatan lapangan kerja serta memberikan peluang usaha. Saya Bupati Blitar Rianto mengajak para pelaku UKM untuk mengembangkan inovasi guna menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Ayo bela dan beli produk Blitar. Kita kompak bisa. Benar apa yang disampaikan Pak Bupati. Bahwa usaha mikro di Kabupaten Blitar dan tahun ke tahun terus berkembang. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus mendorong melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kita mereka dan mereka lebih berkembang lagi. Ayo bela dan beli produk kita. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus. Kita masih bahas tentang mewujudkan usaha mikro di Kabupaten Blitar yang berdaya saing. Jangan lupa di 085859250191. Sekali lagi di 085859250191. Silahkan bergabung bersama kami pemirsa. Anda bisa bertanya-tanya seputar usaha, bagaimana perkembangan usaha yang ada di Kabupaten Blitar. Kemudian ada nggak sih peluang usaha yang masih tersisa di Kabupaten Blitar? Tentunya masih tersisa, begitu ya, Bolis ya? Oke, ini menarik, tadi di segmen awal Bolis sudah sebutkan ada usaha jenang, ini pembuatan jenang. Oke, saya penasaran sama yang ini nih, ada jenang ketan, bungkusnya unik sekali pemirsa ya. Oke, bisa Anda saksikan mungkin saat ini. Ini adalah usahanya Mas Henry ya tadi ya, yang di Kabupaten Blitar. Ini usaha di mana ini letaknya? Kalau alamat kita ada di Desa Rejowinangun. Tepatnya Jalan Masjid, RT 4 RW 3, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Oke, nah ini sebelum saya ulas mengenai harganya, kemudian bagaimana kok bisa bungkusannya seperti ini, saya ingin tahu awal berdirinya kapan ini Mas Henry? Kalau awal berdirinya kita sejak tahun 1985. Jadi sebenarnya usaha turun-temurun. Ya, cuma biasanya kalau orang tua itu kan jualan itu yang penting laku, jadi tidak kekinian istilahnya gitu. Jadi kurang update juga. Rimo ya. Yang penting kita jualan laku, punya laba sudah cukup. Jadi tidak memberikan pasar yang lain itu nanti pasar itu berkembang atau surut itu tidak tahu. Oke, ini ada berbagai macam bentuk kemasan, Mas Henry. Apa ini merupakan salah satu bentuk upaya yang disebutkan Bolis tadi, bahwasanya pemerintah Kabupaten Blitar selalu melakukan pendampingan, pembinaan begitu. Ini juga merupakan dari pembinaan tersebut atau bukan? Atau inovasi dari Mas Henry sendiri mungkin? Iya benar, ini termasuk salah satu binaan juga, termasuk inovasi saya sendiri. Jadi dari Kabupaten Blitar tidak kurang untuk melatih kami, mendampingi kami juga. Peran serta mereka untuk mengikutkan kita untuk berbagai macam pameran dari tingkat lokal maupun sampai tingkat nasional. Jadi dari situ kita punya wawasan, dan dari wawasan itu sendiri kita akhirnya harus berpikir yang kreatif dan inovatif agar barang kita itu laku di pasaran. Baik,
Bu Lis, ini kan ada usaha Omah Jenang ya namanya ya, milik Mas Henry. Sejauh mana ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pendampingan sampai kemasannya pun bisa menarik seperti ini, Bu Lis? Iya, jadi dari awal tadi disampaikan Mas Hendri mulai 98 ya, sudah 85 ya, 85 sudah berdiri itu memang ayahnya Mas Hendri itu yang pegang, begitu diturunkan diwariskan kepada Mas Hendri karena masih muda ya, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengadakan satu pendekatan bagaimana produknya jenang ini tidak menjadi produk yang istilahnya produk deso ya, produk yang tidak ada nilai jualnya. Tapi apa adanya begitu. Tetapi karena Mas Hendri sendiri juga semangatnya tinggi, luar biasa, dia terus berinovasi. Bagaimana ini bisa produk ini punya nilai jual yang tinggi? Bagaimana bisa produk ini bisa laku di luar daerah? Karena kalau yang jelas produk yang bisa masuk ke luar daerah ini adalah produk yang mampu bersaing dengan daerah yang lain, tentunya produk yang berkualitas. Iya betul. Ya, sehingga dari itu kita sering mengikutkan Mas Hendri ini di berbagai event-event, baik itu pelatihan-pelatihan, kemudian kita ikutkan berbagai event pameran-pameran, sehingga wawasan dia akan terbuka. Ternyata jenang itu sekarang sudah banyak diminati dengan satu kemasan yang berbeda begitu. Baik, terima kasih Bu Lis. Nah, saya kembali ke Mas Henry lagi nih. Mas Henry, ada kemasan yang diwadahi seperti ini, kemudian ada juga yang di tali seperti ini. Ini kalau untuk harganya berapa sih masing-masing, Mas Henry bisa disebutkan kalau misalkan nanti pemirsa ada yang tertarik mau beli langsung habis ini gitu? Iya. Untuk harga sebenarnya variatif. Tapi kalau biasanya untuk harga yang keranjang itu lebih mahal. Jadi kisaran 20.000 atau yang kemasan yang di tali itu cuma 15.000. Jadi variatif tergantung di mana kita menitipkan atau menjual barangnya juga. Jadi tidak sama. Baik, nah ini berdiri sejak tahun 1985. Ini usaha yang usianya cukup lama sekali begitu ya. Kalau kita berbicara omset, tentu saja sampai saat ini omsetnya juga besar begitu kan ya. Kira-kira berapa sih omsetnya tiap bulannya, Mas Henry? Kalau dipakai rata-rata dalam 1 tahun sekitar 75 juta per bulan. 75 juta ya? Iya. Luar biasa sekali. Nah itu tadi pemirsa, ada Mas Henry yang sukses membuka usahanya sebagai pelaku usaha Omah Jenang. Dia mendirikan usaha membuat jenang dengan kemasan yang cukup beragam. Dan juga tak lepas dari peran serta pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Bu Lis, tadi ada pembinaan bahkan juga keluar kota ini, sampai keluar kotanya sampai mana saja ini Bu Lis pembinaannya? Iya, jadi banyak event yang sudah Mas Hendri ikuti. Itu pernah ke Kalimantan, bahkan kemarin ke Sulawesi, ya, ke Batam. Baik. Singapura yang kemarin ikut Mas? Absen ya. Jadi seperti itu yang bisa kami lakukan untuk bagaimana teman-teman para pelaku usaha itu bisa punya motivasi yang tinggi, semangat untuk bisa meningkatkan usahanya. Iya. Kalau produk-produk makanan minuman di Kabupaten Blitar ini, khususnya Omah Jenang ya, ini sangat inovatif sekali Mbak. Setiap event yang ada, bahkan Mas Hendri ini sudah diminta untuk event-event tertentu, event-event khusus ya misalnya. Dia membawa satu peralatan itu yang buat untuk ngudek itu sekaligus sama pemanasnya, dibawa baik itu ke Jakarta, kemanapun ada event-event ini sudah diundang. Barusan kemarin diundang di Banyuwangi, barusan lagi diundang di berbagai daerah. Itu juga dia diundang untuk ngudek jenang itu yang mungkin menarik unik masyarakat, gitu ya? Unik begitu, ya.
Karena pernah pertama kita tampilkan waktu kita ada kegiatan event di Kabupaten Blitar itu ternyata respon dari masyarakat maupun dari pihak-pihak yang lain itu sangat tertarik dengan apa yang dilakukan Mas Hendri. Itu unik sekali sehingga mereka punya event, beliau ini diundang untuk bisa memasarkan itu. Iya, nah ini cukup menarik pemirsa, karena apa? Karena beliau ini merupakan pengusaha jenang begitu kan ya, tapi banyak diundang untuk diundangnya membawa peralatan yang digunakan untuk membuat jenang tersebut. Ini gimana sih ceritanya? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Mas Hendri. Iya, jadi visi dari Omah Jenang sendiri kan memperkenalkan jenang itu ke seluruh dunia. Sebagai ini termasuk jajanan tradisional kan? Tradisional kita betul. Sebagai makanan atau makanan leluhur kita, warisan yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak nguri-nguri, bahasanya gitu, siapa lagi? Betul. Jadi kita di rumah itu buka wisata edukasi ngudik jenang. Terdengar aneh sih, memang terdengar aneh, tapi dari situ banyak masyarakat atau dari banyak konsumen, baik itu dari pribadi, lembaga ataupun sekolahan yang akhirnya belajar ke kita dari bagaimana cara mengolah jenang yang baik, dan bagaimana cara pemasaran jenang itu sendiri. Selain itu kita juga diundang oleh pihak-pihak dari dinas yang lain, kabupaten yang lain untuk show ngudik jenang. Di situ kita bisa mengenalkan kepada masyarakat baik yang masih anak-anak sampai ke dewasa. Ini loh cara proses ngudik jenang. Ini loh di Indonesia itu ada makanan yang sangat unik begitu ya, enak gitu kan, warisan leluhur yang sangat luar biasa, dan itulah jenang. Luar biasa. Selain menjual olahan makanan, dan ini sepertinya bakal buka kesempatan atau buka peluang untuk dijadikan wisata kuliner loh. Ini Bulis, bagaimana ini respon dari pemerintah sendiri adanya usaha yang cukup unik seperti ini? Iya, makanya di tempatnya Mas Hendri itu di Rejowinangun khususnya itu ada sekitar 90 pelaku usaha Mbak di satu kawasan begitu. Di satu kawasan dengan Mas Hendri? Betul. Sehingga kita nobatkan di kawasan tersebut menjadi kawasan desa UKM. Baik. Sehingga kalau mau berwisata, jadi sebelum ke Kampung Coklat itu banyak sudah wisatawan itu akan ke wisata desa UKM. Mereka ada berbagai macam produk dari sekitar 90 ya Mas Hendri ya, 90 UKM itu dengan berbagai macam produk yang ada sehingga bisa dijadikan satu oleh-oleh yang khas memang dari Kabupaten Blitar. Baik. Terima kasih Bulis. Ada telepon masuk. Kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo, selamat sore. Sore. Halo, dengan selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo, selamat sore. Ya mungkin bisa dicoba lagi ya Bapak yang sudah bergabung tadi. Pemirsa, kita bakalan ngobrol banyak lagi mengenai UKM yang ada di Kabupaten Blitar, tentunya dengan tema yang masih sama, yaitu mewujudkan usaha mikro di Kabupaten Blitar yang berdaya saing setelah yang satu ini. Jadi dengan berkembangnya UMKM di tengah-tengah masyarakat, otomatis ini akan punya dampak penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Artinya pengangguran akan berkurang juga. Contoh misalnya tenun di Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo. Bu Asih ini adalah dari manajernya untuk tenun. Tetapi dia merekrut tenaga-tenaga tenun dari sekitar desa itu maupun di luar desa Sidomulyo sendiri, dan ini sudah berhasil dengan baik, dan mereka juga sudah kita adakan pelatihan-pelatihan. Contoh lagi misalnya makanan olahan di Desa Rejowinangun Mas Hendrik, ini tentunya menyerap tenaga kerja berapa itu. Kemudian Kampung Coklat
ini ratusan yang diserap. Belum lagi Mas Marlea dari Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi. Mas Marlea ini setiap hari merekrut tenaga kerja normal bisa 20-30 orang. Belum kalau musim-musim pas banyak pekerjaan. Inilah harapan kami, produk-produk UMKM yang dilaksanakan oleh warga masyarakat ini semakin menekan angka pengangguran di Kabupaten Blitar dan tentunya bisa mengurangi angka kemiskinan di daerah kita. Insya Allah kalau kita kompak bisa. Usaha kecil menengah UKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah, dan tahun ke tahun UKM Kabupaten Blitar tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Keberadaan UKM yang semakin meningkat di Kabupaten Blitar telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perekonomian daerah dan memberikan kesempatan lapangan kerja serta memberikan peluang usaha. Saya, Bupati Blitar Rianto, mengajak para pelaku UKM untuk mengembangkan inovasi guna menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Ayo bela dan beli produk Blitar. Kita kompak bisa. Benar apa yang disampaikan Pak Bupati, bahwa usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus berkembang. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus mendorong melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kita mereka dan mereka lebih berkembang lagi. Ayo bela dan beli produk kita. Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar ada sektor industri, khususnya industri kecil atau rumah tangga yang jumlahnya mencapai ribuan, seperti industri kecil, burung kelapa, gerabah seni, kendang cimbi, gula kelapa, bordir, dan aneka minuman dan makanan seperti keripik, roti kering, sambal pecel, dan masih banyak lainnya dengan jangkauan pasar lokal, regional, dan mancanegara. Para pelaku usaha industri kecil telah menghasilkan berbagai produk unggulan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Ya, benar apa yang disampaikan Bapak Wakil Bupati Blitar. Berbagai macam usaha mikro di Kabupaten Blitar hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Peran mereka telah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetap penyerapan tenaga kerja. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar akan terus melakukan pembinaan agar keberadaan mereka makin berkembang pesat dan menghasilkan produk berkualitas. Ayo bela dan beli produk Blitar. Bener, produk usaha mikro Kabupaten Blitar luar biasa. Ayo bela dan beli produk Kabupaten Blitar. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus mewujudkan usaha mikro di Kabupaten Blitar yang berdaya saing. Dari awal kita sudah banyak mengetahui berbagai macam usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Blitar, mulai dari kerajinan, terus kemudian olahan makanan, kemudian ada juga batik, dan bahkan sampai saat ini sudah dibentuk beberapa kelompok atau ada asosiasi dan juga forum UKM di Kabupaten Blitar. Pemirsa, mengingat bahwasanya banyak sekali usaha di Kabupaten Blitar, tentu saja ini tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Blitar. Dan berbicara mengenai perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar, saya punya video yaitu dari komentarnya Bupati Blitar, beliaunya Bapak Haji Rianto MM. Ini dia untuk Anda. Dalam hal ini pemerintah daerah telah banyak memberikan dukungan-dukungan kepada pelaku usaha kecil mikro di tengah-tengah masyarakat, baik mereka yang bergerak di makanan olahan, kemudian juga untuk oleh-oleh ciri khasnya Blitar, maupun untuk cenderamata. Ini luar biasa, setiap tahun kita menganggarkan untuk mereka. Memang kalau melihat perkembangan daripada warga masyarakat kita yang bergerak di bidang UMKM, apa yang kita berikan belum seberapanya. Namun insya Allah
dengan konsistennya kami dari pemerintah daerah, dukungan-dukungan ini Blitar UMKM-nya akan semakin hebat, Blitar akan semakin luar biasa. Oke, jadi selain keseriusan dari pelaku usaha tersebut, juga pemerintah Kabupaten Blitar sangat respon dan sangat perhatian akan perkembangan dari usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar, termasuk usaha yang dikelola oleh Mas Henry, yaitu usaha turun-temurun yang di-branding dengan nama Omah Jenang, pemirsa. Oke, ini tadi selain ada jenang, pemirsa, saya lupa ada produk geti ini, pemirsa. Kenapa saya tunjuk produk geti ini? Karena ada yang unik ternyata dari brand yang dipasang di produk geti ini. Mungkin langsung saja saya ingin tahu ceritanya dari Mas Henry ini. Bagaimana Mas Henry? Katanya usaha geti ini langsung laku dan perbandingannya 1:100 ini setelah di brand oleh Mas Henry. Bagaimana ini Mas Henry? Iya, benar. Jadi geti itu termasuk jajanan khas asli dari Kabupaten Blitar, khususnya dari Desa Rejowinangun. Iya. Di sana itu banyak sekali usaha-usaha yang dari geti itu sendiri, produksi geti sekitar 30-40 usaha itu ada. Jadi berjejer-jejer gitu. Dari situ saya mencoba dari produk dari mereka, saya jual, saya coba dipasarkan di rumah. Kebetulan di rumah itu ada outlet atau pusat oleh-oleh. Ketika pakai brand, rata-rata di Kabupaten Blitar itu UKM-nya kekurangannya di kemasan. Oke, di kemasan. Ya, di kemasan. Bahkan sampai dari Dinas Koperasi sendiri, UKM dan koperasi membina untuk masalah kemasan. Ternyata waktu itu respon dari produsen itu kurang. Asal jualan yang penting laku. Nah, di situ mindset yang harus diubah. Oke, jadi nggak cuma menghasilkan produk yang makanan yang rasanya enak dan lezat, tapi juga kemasan itu sangat penting. Iya. Nanti kita bahas lagi. Kita angkat telepon dulu, Mas Henry. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Mbak Lia di Tulungagung. Oke, Mbak Lia di Tulungagung. Silahkan, mau tanya apa ini, Mbak Lia? Ini saya yang pertama ingin tanya ke Dinas Koperasinya. Oke. Bu Lis ya? Ya, silakan Bu Lis. Silakan, Mbak. Nah, ini kan saya sering lihat iklannya di Kabupaten Blitar itu. Kalau Pak Bupati biasanya menyuarakan slogan Ayo Bela dan Beli Produk Kabupaten Blitar, ya, Nggih, Bu? Iya, betul, Mbak. Nah, ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menanggapi slogan yang disampaikan oleh Pak Bupati tersebut? Ini saya penasaran sekali nih. Oke. Pertanyaan yang kedua untuk Pak Henry, selaku Forum UKM ini bagaimana menghadapi ketatnya persaingan di pasar global, Pak? Iya. Oke. Cukup, Mbak Lia? Iya, cukup. Gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Lia sudah bergabung. Nah, ini yang pertama ada pertanyaan mengenai slogan. Iya, slogan Ayo Bela dan Beli. Bagaimana responnya ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro? Sebelum kita nanti ngobrol lagi ya, Mas Henry. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Lia pertanyaannya. Bagus sekali bahwa memang Bapak Bupati Blitar, Bapak Haji Rianto itu menggaung-gaungkan ya, ayo bela beli produk Kabupaten Blitar. Sehingga kami selaku jajaran dari pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, menggerakkan bagaimana masyarakat itu membeli produk-produk yang kita miliki, sehingga tidak kita sayang dengan produk yang dikeluarkan oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Jadi contohnya batik gitu ya. Kita membuat satu gerakan, yaitu gerakan yang kita namakan Germatik, gerakan memakai batik. Itu batik yang dipakai di para instansi itu adalah nantinya batik Kabupaten Blitar. Jadi bukan dari batik-batik yang lain. Ini salah satu contoh kita ayo bela beli produk Blitar. Kemudian untuk makanan-makanan minuman, event-event tertentu, rapat-rapat, ada acara-acara tertentu seperti itu, kita menampilkan produk-produk dari masyarakat Kabupaten Blitar. Jadi misalnya kita punya unggulan kalau Kabupaten Blitar itu kan pecel punten ya, sehingga event apapun ada tamu-tamu, baik itu pagi, siang, malam, itu Bapak
Haji Rianto selalu mewajibkan bahwa di situ juga harus ada pecel punten. Jadi hidangan wajibnya hidangan wajibnya seperti itu misalnya. Kemudian untuk oleh-oleh kita kenalkan kepada para wisatawan ataupun tamu itu juga oleh-oleh dari khas Kabupaten Blitar sehingga ini dampaknya luar biasa terhadap para pelaku usaha karena produk mereka akan lebih terangkat. Pastinya, ke Mas Hendri lagi nih, Mas Hendri, sebelum kita jawab pertanyaan dari Mbak Lia tadi yang sudah bergabung, mungkin bisa dilanjutkan ceritanya tadi dari wisata kuliner ya, atau wisata UKM tadi, bagaimana ini? Ya, di Desa Rejowinangun itu sendiri kan banyak UKM. Betul. Jadi rasanya kalau kita wisata itu setidaknya kita membawa manfaat. Jadi jangan cuma kita wisata alam. Iya, betul. Kebetulan kalau di Blitar sendiri wisata alamnya kan banyak. Jadi setidaknya kita buka wisata edukasi itu belajar bagaimana sih kita menjalankan sebuah usaha. Jadi di Rejowinangun ini kebetulan banyak dari usaha yang mulai dari bikin tahu, bikin batu bata, terus bikin geti, mungkin olahan keripik dan jenang, itu di sana bisa belajar. Jadi masyarakat yang datang ke sana itu bagaimana sih cara mengolahnya, nanti kita tahu. Bagaimana cara memasarkan, nanti bisa belajar kepada pemilik-pemilik yang ada di sana. Jadi untuk para wisatawan maupun pengunjung begitu datang nggak cuma beli oleh-oleh, tapi juga bisa dapat ilmunya gitu ya. Kalau berhubungan dengan geti tadi, ini geti kan tadi brandnya dibikin oleh Mas Hendri sendiri nih. Kalau yang punya usaha ini tempatnya di mana, Mas Hendri? Itu masih satu lingkup. Masih satu lingkup di Rejowinangun itu juga. Jadi kita ngambil dari mereka. Kita juga izin dengan mereka. Jadi kita hanya mencantumkan brand kita Omah Jenang, tapi masih dibuat atau dipakai oleh. Jadi misalkan diproduksi oleh geti merek A. Jadi tetap kita cantumkan di sana. Sesuai dengan perizinan yang berlaku, misalkan kita izin di Dinas Kesehatan itu kan izin repacking ada. Jadi kita mengikuti mereka. Baik, aturan-aturan tetap kita ikuti. Langsung aja, kita tadi ada pertanyaan dari Mbak Lia, ini bagaimana menanggapi pertanyaan dari Mbak Lia tadi, Mas Hendri? Oh iya, terima kasih dengan Mbak Lia yang ada di Tulungagung. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi bagaimana kita bersaing dengan usaha-usaha yang lain di tengah persaingan sangat ketat. Intinya cuma satu, kita tetap inovatif, kreatif. Betul. Jadi di situ. Dan kita tetap belajar, tetap kita ada evaluasi pasar, dan kita tetap bagaimana ya, menjalin kerjasama dengan pihak UKM lain ataupun dengan dinas pemerintahan setempat. Baik, terima kasih Mas Hendri. Nah pemirsa, kita tadi ngobrolin soal kemasan dari tadi kan ya, ada kemasan yang cukup menarik, salah satunya dibikin oleh Mas Hendri di olahan jenang yang dikelola sama beliau. Ngobrol soal kemasan, saya jadi ingat ini ada komentar dari Bupati Blitar, beliaunya Bapak Haji Rianto MM. Beliau sangat respon akan binaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengenai kemasan. Ini dia videonya untuk Anda. Tentunya perkembangan masyarakat di Kabupaten Blitar terhadap potensi-potensi yang ada, mereka betul-betul bekerja keras, dan terutama di bidang UMKM ini kemajuannya cukup pesat sekali, kemajuannya luar biasa, tumbuh berkembang, dan ini kewajiban dari pemerintah daerah terus mengadakan pendampingan, pendorong, termasuk yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan. Contoh saja untuk makanan olahan, ini kita adakan pelatihan beberapa kali, yaitu untuk kualitas, untuk rasa, dan di samping itu untuk kemasan, ya, packing. Jadi jangan sampai rasanya enak tapi karena packingnya nggak bagus, masyarakat atau konsumen nggak berminat. Oleh karena itu rasa juga harus oke, kemudian packing juga harus oke. Kalau memang itu terus kita laksanakan seiring dengan kondisi kompetisi yang luar biasa di era global ini, harapan saya UMKM semakin hebat di Kabupaten Blitar. Baik.
Ya pemirsa, itu tadi komentar dari Bupati Blitar Hadjirianto MM mengenai kemasan atau pembinaan kemasan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tentunya kita masih banyak lagi ngobrol soal mewujudkan usaha mikro di Kabupaten Blitar yang berdaya saing, dan tentunya nanti insya Allah akan jadi inovasi atau solusi bagi Anda yang selama ini bingung mau mendirikan usaha, nanti bisa sukses atau enggak. Tenang saja, karena kita nanti akan memberikan tips begitu ya Bolis ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan segera kembali usai jeda iklan. Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar ada sektor industri, khususnya industri kecil atau rumah tangga yang jumlahnya mencapai ribuan, seperti industri kecil, burung kelapa, gerabah seni, kendang jimbe, gula kelapa, bordir, dan aneka minuman dan makanan luar seperti keripik, roti kering, sambal pecel, dan masih banyak lainnya dengan jangkauan pasar lokal, regional, dan mancanegara. Para pelaku usaha industri kecil telah menghasilkan berbagai produk unggulan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Ya, benar apa yang disampaikan Bapak Wakil Bupati Blitar. Berbagai macam usaha mikro di Kabupaten Blitar hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Peran mereka telah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tak penyerapan tenaga kerja. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar akan terus melakukan pembinaan agar keberadaan mereka makin berkembang pesat dan menghasilkan produk berkualitas. Ayo bela dan beli produk Blitar. Bener, produk usaha mikro Kabupaten Blitar luar biasa. Ayo bela dan beli produk Kabupaten Blitar. Usaha kecil menengah UKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah, dan tahun ke tahun UKM Kabupaten Blitar tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Keberadaan UKM yang semakin meningkat di Kabupaten Blitar telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perekonomian daerah dan memberikan kesempatan lapangan kerja serta memberikan peluang usaha. Saya Bupati Blitar Rianto mengajak para pelaku UKM untuk mengembangkan inovasi guna menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Ayo bela dan beli produk Blitar. Kita kompak, bisa. Benar apa yang disampaikan Pak Bupati. Bahwa usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus berkembang. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus mendorong melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kebutuhan mereka agar mereka lebih berkembang lagi. Ayo bela dan beli produk kita. Singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus,
putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. DPM PTSP Kabupaten Blitar siap memberikan pelayanan perizinan satu pintu yang terbaik. Wah, ternyata mudah ya ngurus izin itu. Terima kasih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Ya, sangat mudah sekali mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Saya Bupati Blitar Rianto menghimbau agar saudara segera mengurus perizinan dan melengkapi legalitas perusahaan Anda. Ayo, lengkapi perizinan usaha Anda. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kabupaten Blitar terhadap pelayanan perizinan di kantor kami. Kami akan selalu meningkatkan pelayanan sehingga dan lebih cepat. Kami siap melayani dengan sepenuh hati tanpa pungli. Kami hadir. JNE, sebuah perusahaan ekspedisi di Indonesia yang berdiri 26 November 1990 di Jakarta. JNE pada mulanya hanya memiliki 8 karyawan. Pada tahun pertama, JNE meraup untung sebesar 100%. Tentu, ini menjadi semangat baru bagi JNE. Seiring dengan perkembangan yang ada, JNE mendirikan beberapa cabang di Indonesia, salah satunya di Kediri. JNE Kediri beralamatkan di Jalan Adi Sucipto, nomor 38 Kediri. Inovasi baru dikembangkan untuk beberapa layanan, mulai dari OK, reguler, Yes, SS, hingga diploma. JNE Kediri terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan membuka layanan 24 jam. Di JNE Kediri, layanan yang diberikan antara lain jasa kurir dalam negeri, jasa pindahan angkutan darat pergudangan, jasa layanan kepabeanan, pesan oleh-oleh Nusantara, dan masih banyak pelayanan lainnya. Percayakan perusahaan ekspedisi Anda kepada JNE. Pemirsa, adanya usaha kecil menengah atau UKM di Kabupaten Blitar yang sampai saat ini terus berkembang pesat, memberikan dampak tersendiri, dan dampak tersebut tak hanya dirasakan oleh para pelaku usahanya, melainkan juga bagi warga Kabupaten Blitar yang berada di sekitar usaha yang didirikan tersebut, yaitu penyerapan tenaga kerja. Nah, ini saya ingin tahu di usahanya Mas Hendri tadi, sudah disebutkan bahwasanya kalau di belakang tadi Mas Hendri cerita bahwasanya hasil produksinya ini sudah dipasarkan sampai ke luar negeri, begitu ya Mas Hendri? Iya. Nah, ini kan untuk membuatnya tentu saja nggak hanya sendiri loh, ini dibantu berapa orang karyawan? Jumlah karyawan yang ada sekitar 30, jadi kalau ada event pameran kita tambah lagi. Oke, baik. Nah, dari 30 ini karyawan yang cukup banyak loh ya, ini diambil dari warga sekitar atau warga luar? Rata-rata warga sekitar, jadi sekitar lingkup kecamatan Kademangan dan sekitarnya. Jadi tidak cuma satu desa, jadi berbagai desa ikut kerja di tempat kami. Oke, baik. Jadi banyak dampak yang dihasilkan begitu ya Mas Hendri. Oke, ada telepon, langsung saja kita angkat. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana Ibu? Ini saya Siti dari pelosok Klaten Kediri, Mbak. Oke, silahkan Mbak Siti pertanyaannya. Nah, ini Mbak, saya kan sering lihat tayangan UKM di Kabupaten Blitar di JTV ya Mbak. Kelihatannya sangat maju karena adanya forum UKM. Terus kemudian adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar ya Mbak ya. Betul.
Nah, ini kan saya juga pelaku UKM di bidang makanan ringan. Oke. Nah, misalkan saya belajar di forum UKM itu di Kabupaten Blitar, bisa enggak Mbak kira-kira? Oke. Nanti kita akan jawab dengan siapa di mana tadi? Mbak Fitri ya? Dari Mbak Siti. Oke, Mbak Siti. Baik, ada pertanyaan lain mungkin Mbak Siti? Cukup, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Siti sudah bergabung. Nah, ini ada yang tertarik dengan forum atau asosiasi yang sudah dibentuk di Kabupaten Blitar. Ini bagaimana Ibu Lis, kira-kira dibuka nggak sih untuk pelaku usaha di luar Kabupaten Blitar? Tentunya kalau belajar kepada para teman-teman itu kita selalu membuka diri ya Mas Hendrik ya. Baik itu di luar Kabupaten Blitar itu monggo saja menimba ilmu kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Blitar. Karena kita banyak asosiasi atau forum atau ada sedulur UKM juga. Iya, ada sedulur UKM, ada asosiasi-asosiasi yang lain, ada Aspamin, ada macam-macam sekali. Banyak sekali ya penyebutan kelompok yang ada di kelompok, sehingga kita pembinaannya akan lebih mudah, lebih terfokus begitu, sehingga akan bisa langsung mengena kepada para pelaku usaha. Ya, kalau Mbak Siti mau ke Blitar, monggo nanti ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro boleh, langsung ke Mas Hendrik selaku Ketua Forum boleh, silahkan Mbak Siti. Jadi di Kabupaten Blitar nanti kalau misalkan Mbak Siti berkunjung ke Blitar bisa belajar bersama dengan kelompok para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Blitar. Mas Hendri menanggapi pertanyaan dari Mbak Siti ini bagaimana sebagai Ketua Forum UKM di Blitar? Kita sangat menerima dan memperbolehkan sekali untuk teman-teman dari luar Kabupaten Blitar ataupun dari Kabupaten Blitar sendiri untuk belajar ke tempat kami. Jadi selama ini selain dari lingkup Kabupaten Blitar yang untuk belajar ke tempat kami, dari kabupaten lain dan provinsi lain itu juga banyak. Kemarin itu dari tamu dari Balikpapan, dari Situbondo, dari Kendari, Gorontalo, Jakarta, itu sering untuk mengadakan istilahnya studi banding ataupun tukar pengalaman di tempat kami. Oke, nah ini tadi di belakang kita sempat ngobrol. Ada hal menarik pemirsa, bahwasanya di Omah Jenang ini selain sudah diundang ke berbagai event untuk memberikan tips atau info yaitu membuat jenang, ini juga pernah ikut event di mana jenang disediakan di pelepah pisang, begitu ya? Mungkin betul. Mas Hendri bisa cerita ini soal ini? Iya, jadi acara-acara yang mungkin diadakan dinas atau dinas terkait, misalkan perbankan atau organisasi lain atau hajatan. Jadi kita diundang ke tempat mereka untuk mudik jenang langsung. Jadi kita interaksi dengan masyarakat, bagaimana sih cara mudik jenang, ikut serta mudik jenang itu bagaimana, dan disajikan di debok. Debok itu sendiri tidak tahu kandungannya apa. Jadi ketika jenang disajikan di atas debok, paling tidak ada 1 menit langsung dingin. Jadi mungkin sudah pendahulu kita itu sudah lebih inovatif dan lebih luar biasa. Kenapa kok jenang kalau disajikan di atas debok langsung dingin atau enak rasanya. Jadi dari situ saya terus menguri-nguri lagi. Jadi tetap kita pakai debok, kita pakai bambu besek itu untuk sebagai kemasan jenang itu sendiri. Jadi selain memunculkan inovasi baru, juga tetap menguri-uri apa yang sudah leluhur berikan, begitu ya. Mas Hendri, ini tadi kan disebutkan bahwasanya ada 30 karyawan. Nah, kalau untuk event-event juga membutuhkan tenaga kerja lain atau bagaimana ini? Iya, untuk tenaga kerja di event ada sendiri. Kita ada tim 7, namanya tim 7 itu Wadiobolo Kelapasari. Jadi setiap ke acara ngudek jenang dimanapun kita ajak. Jadi mereka sudah profesional dari cara masaknya, ngemasnya, terus langsung belajar di sana bisa. Dari segmen pertama sampai sekarang kita sudah banyak mengetahui bagaimana perkembangan usaha kecil menengah atau UKM yang ada di Kabupaten Blitar, dan tadi sudah disebutkan oleh Bu Lis bahwasanya UKM di Kabupaten Blitar ini sudah berdaya saing, begitu ya. Saya ingin kali ini untuk sebelum kita mengakhiri dialog khusus episode hari ini, Bu Lis dan Mas Hendri, saya ingin ajak pemirsa di rumah maupun masyarakat lain untuk beli produk Kabupaten Blitar ini. Mungkin bisa juga diikuti slogannya Pak Bupati tadi. Silahkan.
Ayo Mas Hendri, kita sama-sama. Ayo bela beli produk Blitar. Oke, sekali lagi kurang semangat. Saya nanti juga akan ikut. 1, 2, 3. Ayo bela beli produk Blitar. Oke, terima kasih luar biasa sekali pemirsa. Terima kasih loh Ibu Lis dan Mas Hendri sudah hadir di dialog khusus. Episode hari ini pemirsa sudah banyak kita mendapat informasi dan tentunya juga mungkin bisa jadi inovasi bagi Anda yang ingin mendirikan usaha maupun mendirikan usaha baik di Kabupaten Blitar maupun di daerah-daerah lain. Pemirsa, kita akan jumpa di episode di dialog khusus episode berikutnya. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.